Halo teman-teman semua, bagaimana keadaan kamu hari ini? Semoga diberkati dan diberikan jiwa yang sehat. Kita akan mulai dengan pelajaran kita hari ini. Saya akan mengenalkan pada kita apa itu teks eksplanasi. Teks eksplanasi yaitu teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana kejadian alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lainnya dapat terjadi. Suatu kejadian, baik itu kejadian alam maupun kejadian sosial, terjadi di sekitar kita, itu selalu memiliki hubungan sebab akibat. Apa saja ciri-ciri daripada teks eksplanasi? Ciri-ciri daripada teks eksplanasi yang pertama yaitu teks eksplanasi memiliki atau memuat informasi atau setiap informasi yang ada dalam teks eksplanasi yaitu berdasarkan pada kenyataan atau kejadian yang benar-benar terjadi, biasanya dalam bahasa-bahasa keren disebut faktual. Dan ciri yang kedua yaitu hal yang dibahas dalam teks eksplanasi itu suatu fenomena atau suatu kejadian yang bersifat keilmuan atau berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Dan ciri yang ketiga yaitu bersifat informatif dan tidak berusaha mempengaruhi pembaca untuk percaya terhadap hal yang dibahas. Ya, kita semua tahu bahwa ciri yang pertama informasi yang dimuat berdasarkan fakta. Jadi teks eksplanasi yang di dalamnya itu mencakup semua kejadian-kejadian fenomena alam yang terjadi, misalnya banjir, longsor, gempa bumi, dan tsunami. Itu semua kejadian-kejadian yang terjadi yang benar-benar memang terjadi, ya, yang itu ada dalam kehidupan kita setiap hari. Yang kedua yaitu bersifat keilmuan, ya. Semua kejadian atau fenomena alam yang dibahas oleh teks eksplanasi itu bersifat keilmuan. Mengapa? Harus ada sebab akibat. Mengapa sampai terjadi tsunami? Mengapa sampai harus terjadi longsor? Diakibatkan karena apa? Itu semua perlu dipelajari untuk mengetahui sebab akibat atau pengaruh-pengaruh gejala-gejala terjadinya longsor dan terjadinya bencana alam. Ciri yang ketiga bersifat informatif. Teks eksplanasi cuma hanya memberikan informasi, bukan untuk mempengaruhi setiap orang pembaca atau setiap orang yang mendengar teks tersebut. Kita masuk pada bagian yang ketiga, yaitu struktur daripada teks eksplanasi. Struktur daripada teks eksplanasi itu ada tiga. Yang pertama, pernyataan umum. Di bagian pernyataan umum ini, sebuah teks eksplanasi menjelaskan tentang gambaran umum fenomena peristiwa alam yang akan dibahas. Ya, poinnya itu bisa mengangkat tentang proses bagaimana fenomena atau peristiwa alam tersebut bisa terjadi. Struktur teks yang kedua yaitu urutan sebab akibat. Di dalam struktur ini atau bagian ini, setelah kita mengetahui secara umum fenomena yang akan dibahas, pada bagian ini juga dijelaskan tentang sebab dan akibat yang ditimbulkan dari fenomena tersebut. Kamu bisa melakukan deskripsi dalam beberapa paragraf terkait sebab dan akibatnya. Bagian ini disebut juga dengan deretan penjelas. Struktur yang ketiga yaitu interpretasi. Interpretasi dalam teks eksplanasi dapat dikatakan sebagai penarikan kesimpulan. Kita semua atau kamu bisa memberikan tanggapan atau pernyataan terkait fenomena yang diangkat dalam teks tersebut. Yang terakhir yaitu kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Adapun dalam menyusun teks eksplanasi, perlu memperhatikan kaidah kebahasaan sebagai berikut, yaitu menggunakan kalimat pasif
Menggunakan konjungsi kasual dan waktu, terdapat istilah ilmiah menggunakan kata kerja material dan rasional dan bersifat informatif. Itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih.